Hai everyone, beberapa hari kemarin saya sempat menyaksikan atau menonton berita mengenai demonstrasi yang baru-baru ini terjadi di negara kita dan di beberapa negara lainnya. Ada beberapa poin yang menangkap perhatian saya, yaitu turunnya anak-anak sekolah ke jalanan untuk melakukan dan ikut berdemonstrasi. Di sini saya tidak membicarakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu tugas kalian masing-masing untuk menganalisa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang ditanamkan ke pikiran anak-anak sehingga mereka tergerak untuk maju ke dalam medan demonstrasi dan melakukan perbuatan-perbuatan cenderung anarkis. Sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai sistem pendidikan yang diadopsi secara global, yaitu sistem pendidikan Prusia. Sebuah sistem pendidikan yang dibangun berdasarkan sistem pendidikan, sistem pabrik, di mana siswa-siswa dididik untuk berpikiran seragam. Dan bagaimana sistem ini lebih menitik beratkan, lebih condong kepada kemampuan otak kiri daripada otak kanan. Padahal otak kananlah yang sebenarnya membantu kita untuk melihat dunia secara menyeluruh. Otak kananlah tempat pikiran kita atau tempat intuisi untuk berbicara kepada kita, sehingga kita tidak gampang untuk ditunggangin ataupun dibohongin. Otak kananlah tempat kita dapat melihat keajaiban-keajaiban di dalam hidup. Sebelum sistem pendidikan Prusia, secara global pendidikan juga mengadopsi sistem pendidikannya dari peradaban Sparta, kemudian Aztec, dan terakhir Prusia. Itulah yang digunakan sampai dengan sekarang. Menariknya, Prusia yang saat itu merupakan bagian dari Jerman dihapus keberadaannya oleh para dewan sekutunya, yaitu US, Soviet, Prancis, dan kemudian Britain setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1947, karena Prusia dianggap sebagai akar agresi yang mendukung kebijakan militer yang otoriter yang telah memicu dua perang dunia. Sparta, Aztec, dan Prusia memiliki persamaan, yaitu perang. Ketiganya adalah peradaban yang memang gemar berperang dan ahli dalam peperangan. Dan mereka saat itu menciptakan metode pendidikan yang terstruktur untuk mempersiapkan anak-anak turun ke dalam medan perang dan memiliki mental slavery. Karena untuk membuat seseorang siap untuk terjun ke medan perang harus dilumpuhkan dulu kemampuannya untuk bisa berpikir secara kritis. Yang berarti sekolah adalah didesain untuk brainwash. Zaman dahulu, anak-anak ditarik secara paksa dari orang tuanya, dipisahkan secara paksa. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya populasi, tentunya sistem paksa tidak dapat lagi digunakan. Maka yang digunakan adalah sistem pendidikan gratis. Kemudian di beberapa negara ada peraturan mengenai ancaman penjara bagi orang tua yang tidak mengirimkan anak-anaknya ke sekolah pada usia sekolah. Kemudian juga strategi untuk membangun ego agar orang tua dan siswa mau menyekolahkan bersekolah dengan sukarela, dan membangun mimpi-mimpi palsu yang mengatakan sekolah yang tinggi menjamin kesuksesan, membuat anak-anak sukses. Hingga orang tua mengirimkan anak-anaknya secara senang hati ke sekolah. Sekolah didesain dengan cara memisahkan anak dari orang tuanya. Dengan terpisahnya anak dari orang tuanya, maka anak akan merasa cemas, anxious. Di sini yang bermain adalah faktor psikologi. Dan mau tidak mau, anak-anak akan mencari sosok yang dapat melindunginya, yaitu di sini gurunya.
Disinilah anak-anak mulai mengiyakan apapun yang dikatakan gurunya. Saya tidak menyerahkan guru. Saya ingin kalian berpikir kritis dan out of the box. Karena tugas kita lah mempertanyakan setiap sistem dan program yang ditanamkan ke otak kita. Kita tidak perlu membayangkan sebuah chips yang ditanam ke dalam otak kita. Cukup sistem belief yang terstruktur itu sendiri sudah setara dengan chip yang ditanam ke dalam otak manusia. Sampai sini saya harap kalian mengerti poin saya. Nah, sekarang kita akan membahas social structure. Di dalam setiap society terdapat sekumpulan keluarga yang kaya raya secara turun-temurun sebagai inti dari society tersebut. Nah, keluarga-keluarga inilah yang disebut sebagai para elit. Para elit ini biasanya terdiri dari 10 ke 100 family. Dan mereka biasanya menikahi sesamanya untuk memperluas kekayaannya. Mereka juga menciptakan riots, peperangan untuk menambah daerah kekuasaan. Ada 3 pilar di dalam society, yaitu sistem ekonomi, agama, kecerdasan. Ketiga pilar inilah yang mengatur sistem kepercayaan manusia. Di dalamnya sudah termasuk mengenai sekolah, pendidikan history, military, sistem kesehatan, tingkat kriminal, media, corporate, budaya, sistem sosial, pemerintahan, mafia. Semua hal-hal yang ada di dalam sebuah peradaban dikontrol di dalam ketiga pilar ini. Dengan ini, mari kita umpamakan negara sebagai sebuah corporate, di mana para elit adalah ownernya dan rakyat adalah sebagai pekerjanya. So, yang terjadi adalah para elit karena mereka keturunannya terus bertambah, berkembang, semakin banyak. Karena semuanya tentu menginginkan posisi dan power. Maka yang terjadi adalah pemerasan terhadap tenaga rakyat. Menciptakan chaos ataupun perang. Namun karena mental slavery yang memang sudah ditanamkan semenjak kecil dan semenjak di bangku sekolah, maka banyak dari kita tidak menyadarinya, dan ini sudah dinormalisasi. Karena banyak yang sudah secara tidak sadar jatuh ke dalam mental korban, mengirim dirinya ke dalam perangkap energi ketidakberdayaan. Sekarang mari kita bahas dari segi ekonomi sebagai salah satu pilar struktur sosial tadi, di mana saat ini uang adalah sebagai alat tukar di dalam perekonomian. Nah, dari semenjak kita masuk sekolah, bahkan dari semenjak kecil, karena orang tua kita sudah terbrainwash juga kan ya, kita sudah dibikin percaya bahwa manusia membutuhkan uang. Namun jika kalian berpikir cukup kritis dan mencoba mencari tahu, sebenarnya manusia dari zaman dahulu tidak membutuhkan uang. Yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan. Kebebasan untuk bisa mengolah potensi di dalam dirinya maupun di luar dirinya untuk dapat mewujudkan impian-impiannya. Uang tidak memiliki nilai. Yang membuat uang menjadi memiliki nilai adalah hasil kerja para pekerja. Uang tidak meng-create value. Yang menciptakan value adalah para worker, yang hanya menciptakan uang hanya menciptakan lebih banyak uang. Itulah makanya ada sistem utang, pajak, saham. Uang tidak terbatas karena uang bisa dicetak kapanpun oleh bank pusat, dan ini dilakukan setiap saat
oleh Bank Pusat di seluruh negara. Namun, kita dibikin percaya bahwa uang itu terbatas dan rakyat harus bekerja keras untuk memperolehnya. Apabila kita lihat dari sejarahnya, uang bukanlah lahir dari sistem barter. Uang adalah alat yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa berdarah. Dulu, guna bank adalah untuk memberikan pinjaman, dan yang bisa mengambil pinjaman adalah para raja, yaitu untuk membiayai perang. Biasanya satu bank bekerja sama dengan bank lainnya untuk membiayai sebuah peperangan. Ini juga terjadi sampai sekarang. Sekarang tentunya lebih banyak pihak yang terlibat lagi, contohnya korporat. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana dengan kebutuhan manusia dari segi pangan yang semakin naik harganya? Apakah kita memiliki cukup pangan untuk kita semua di dunia ini, di bumi ini? Bumi kita sudah lebih dari 3 billion tahun. Bumi kita memiliki lebih dari cukup untuk memberi makan setiap manusia, tapi tidak untuk memberi makan kerakusan setiap manusia. Kita memiliki makanan yang berlimpah, bahkan tidak perlu lagi ada kelaparan di muka bumi. Manusia dibuat tergiur untuk berpindah dari daerah sumber pangan, yaitu desa, menuju ke kota, agar manusia semakin jauh dari sumber pangan tersebut, agar konsep sumber pangan menjadi semakin abstrak bagi manusia, sehingga manusia semakin bergantung dengan uang. So, manusia sebenarnya memiliki pilihan. Sebagai contoh, kalian bisa membandingkan antara seorang miliuner yang tidak memiliki akses ke sumber pangan dan petani yang tidak memiliki akses ke uang. Sekarang coba kalian pikirkan, siapa yang paling lama bisa bertahan hidup? Petani atau miliuner tersebut? Oke. Sekarang saya akan membawa kalian ke Nag Hammadi. Ada beberapa dokumen yang ditemukan di dalam jar yang terkubur di Nag Hammadi pada tahun 1945. Dokumen-dokumen ini berisi tentang kepercayaan agnostik. Agnostik bukanlah mengenai sebuah agama. Agnostik adalah mengenai hubungan langsung dengan sumber kesadaran melalui pengalaman batin secara langsung dan pengalaman intuitif tentang keilahian yang melampaui dogma dan otoritas eksternal. Agnostik percaya bahwa gnosis atau pengetahuan terkode di dalam diri manusia, dan mereka meninggalkan catatan mengenai bagaimana untuk mengakses pengetahuan-pengetahuan ini. Dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan menjadi banyak buku, salah satunya berjudul Apocryphon of John, The Genesis of Sophia, The Book of Thomas, The Sophia of Jesus Christ, and Before Time Was. Dokumen-dokumen tersebut dengan sengaja memang dikubur pada abad keempat untuk diselamatkan dari pihak gereja, yaitu gereja Roman Katolik dan kekaisaran yang saat itu secara aktif berusaha untuk menghilangkan ajaran agnostik maupun komunitasnya. Salah satu buku ini menceritakan Sophia yang merupakan dewi kebijaksanaan. Sophia artinya adalah representasi dari kebijaksanaan, dan dari situlah asal kata filosofi yang kemudian dipercaya oleh agnostik sebagai divine feminine yang terlibat di dalam banyak penciptaan. Karena rasa ingin tahu Sophia pada saat itu, Sophia memutuskan untuk menciptakan ciptaannya tanpa seisi monad, yaitu dewa yang merupakan counterpart dari Sophia. Sophia saat itu menciptakan creature yang disebut Demiurge, yaitu divine power
craftsman, artisan. Sofia kemudian menyadari kesalahannya ini dan menyembunyikan Demiurge. Demiurge kemudian tumbuh menjadi dewa yang arogan, cemburu, narsistik, dipenuhi amarah, suka berperang. Demiurge mengira dirinya adalah dewa yang tertinggi. Dan karena dia merasa sepi, kemudian dia menciptakan dunia material yang memerangkap jiwa-jiwa manusia di dunia yang kita tinggali saat ini. Di Bible, dalam Perjanjian Lama, Demiurge disebut dengan Yahweh. Kemudian di tradisi Mesopotamia, dewa-dewa ini disebut dengan Anunnaki. Manusia selama ini terperangkap di dalam ilusi materi yang diciptakan oleh Demiurge. Ilusi-ilusi keinginan manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan ego, sehingga manusia menderita. Manusia menggunakan ilusi ego dan nafsunya dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya. Dan ini merupakan parasit pikiran yang menghalangi manusia dari melihat realita yang sesungguhnya. Nah, di ajaran agnostik diberitahukan bahwa di dalam setiap manusia itu ada pancaran ilahi yang sesungguhnya, sehingga manusia sebenarnya dapat melepaskan diri dari jeratan ilusi yang memerangkap pikiran dan jiwa manusia. Dikatakan bahwa manusia bisa mengembalikan kesadarannya dan mengambil kembali powernya itu dengan menolak ilusi materi yang diciptakan oleh dunia material, yang diciptakan oleh Demiurge. Saya tidak mengatakan kalian harus meninggalkan semua yang ada di dunia 3D ini. Itu nanti adalah keputusan kalian, bagian dari perjalanan kalian. Di Alkitab dikatakan, Kristus datang ke dunia bukan untuk membawa kedamaian, tetapi untuk mengungkapkan kebenaran. Yang dimaksud di sini adalah kebenaran dari realita dunia ini. Kebenaran mengenai siapa diri kita sesungguhnya. Bahwa dunia yang kita ketahui bukanlah seperti yang selama ini diajarkan kepada kita. Kita semua sudah ditentukan peranannya dan semuanya berbeda. Kita tidak didesain untuk bersaing satu sama lain, tapi untuk hidup secara berdampingan dan berjalan secara harmoni. Jadilah versi dirimu yang terbaik, bukan menjadi yang terbaik versi orang lain. Kerajaan Allah di dalam dirimu, bukan di luar dirimu. Maka bangun yang ada di dalam dahulu, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Kita adalah makhluk-makhluk frekuensi. Jadi, semakin kita mengenal diri kita dan menjalani kehidupan sesuai diri sejati kita, maka akan semakin tinggi juga frekuensi kita. Sehingga kita semakin merasa berkelimpahan. Do not fear. Karena rasa takut merupakan ilusi dunia material ini, bukan dari divine yang sesungguhnya. Sekarang mari kita bahas mengenai realita. Kita tidak pernah tahu realita secara kolektif, secara objektif. Kita hanya mengalami realita melalui indera-indera kita. Indera-indera kita mengirimkan message ke otak kita dan memprosesnya sesuai dengan program yang memang sudah tertanam di dalam otak kita, sesuai dengan perasaan yang mendasari informasi-informasi tersebut, sehingga menghasilkan sebuah persepsi. Kemudian persepsi kita membungkus dunia ini dan mengubahnya ke dalam sebuah struktur yang kita sebut sebagai fenomena. Jadi realita tidaklah solid. Realita adalah proses imajinasi yang dilakukan secara konstan karena itu jangan pernah berhenti bermimpi.
Kita dapat mengubah realita dengan mengubah program-program yang membentuk persepsi kita. Karena realita merupakan sebuah informasi terstruktur yang ditanamkan ke dalam otak dan perasaan manusia yang mempengaruhi cara seseorang menerima dan membentuk realitanya. Makanya seminim mungkin untuk menggunakan gadget kritis dalam memilih program apa yang dimasukkan ke dalam belief system kita dan tingkatkan kesadaran kita dengan berlatih teknik breathing juga membantu mengolah rasa. Ini adalah kekuatan kita dalam membentuk realita, teknik breathing and mengolah rasa. Kita tidak dapat menyerahkan power kita kepada sembarang orang ataupun intuisi yang nantinya akan membentuk persepsi kita. Kita harus bisa membentuk persepsi kita atas kesadaran penuh dari dalam diri. Jadi bukan karena pengaruh-pengaruh eksternal. Nah, apa yang kita lihat sekarang ini sebagai realita merupakan projection dari kesadaran kolektif yang dibentuk oleh dunia material melalui sistem pendidikan, ekonomi, religion, sistem kesehatan yang digabungkan menjadi sebuah politik yang kemudian disalurkan melalui berbagai macam media untuk kemudian membentuk kesadaran secara kolektif. Kita sekarang berada di era di mana banyak peristiwa-peristiwa terjadi yang akan mengungkapkan ilusi-ilusi yang salah untuk menaikkan kesadaran manusia. Peperangan sebenarnya adalah peperangan secara spiritual yang saat ini terjadi di dalam diri manusia. Inilah yang kemudian terpancar secara eksternal. Peristiwa-peristiwa ini menuntut manusia untuk melakukan inner work. Inner work adalah upaya untuk sadar, sehingga manusia memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari parasit pikiran yang menghalangi manusia dari melihat realita yang sesungguhnya. Dan ini membutuhkan tekad, membutuhkan kerja keras dan iman. Nah, mungkinkah hanya melalui penderitaan manusia mulai belajar dan menyadari bahwa kita semua adalah satu, sehingga manusia mulai melihat orang lain sebagai cerminan dari kesadaran dirinya sendiri, mulai merasakan compassion untuk dirinya sendiri dan juga orang lain daripada menghakimi satu sama lain. Bukankah lebih baik jika kita belajar merenung sehingga kita menjadi lebih mengerti bagaimana sebenarnya universal ini bekerja. Kebangkitan spiritual bukan mengenai menciptakan persona yang bukan diri kita, atau melakukan ritual-ritual spiritual yang bukan diri kita. Spiritual merupakan perjalanan mengungkapkan diri sejati. Setiap orang memiliki serangkaian perjalanan yang berbeda-beda. Tidak jarang hal-hal yang men-trigger kita justru merupakan portal yang membuka dan menaikkan kesadaran kita. Mulai dengan mendengar kata hati, merenung dan melihat ke dalam diri kita. Saya tahu melihat ke dalam diri bukanlah hal yang mudah, tapi dari situlah inner work bermula. Apa yang kita pikirkan dan rasakan membentuk realita kita. Apapun realita kita saat ini, kita semua memiliki kontribusi untuk sampai di poin ini. Kita memiliki pilihan. Gunakan hak memilih kita dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan kesadaran kalian. Bangun diri kalian, sehingga pemilihan berikutnya pilih diri kalian masing-masing untuk menjadi pemimpin. Jika kita bisa memimpin diri kita masing-masing, apakah kita masih membutuhkan pemimpin dari dunia ini yang memang didesain untuk mengorbankan
jiwa kita. Apakah kalian akan memilih rasa takut atau kasih? Kehilangan jiwa demi sebuah ilusi kenyamanan sehingga terpenjara di dalam lingkaran reinkarnasi. Now the choice is yours. Ilusi materi atau blueprint penciptaan. Ya, manusia